Yang saya hormati Bapak Lurah Selomerto yang mewakili Bapak Ibu dari Puskesmas Selomerto 1. Yang saya hormati tokoh masyarakat, PKK, Posyandu, FKK, serta hadirin semua yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Aula Kelurahan Selomerto dalam acara kegiatan survei mawas diri dan sosialisasi kabupaten atau kota sehat. Saya akan membawakan susunan acara untuk pertemuan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan, kelima penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, Ibu semua hadir Pak Sugeng, Pak Prasdan, dan senior saya Pak Sudirto, dan ada guru yang saya hormati juga dari pihak Puskesmas. Di sini dihadiri sama Bu Elvis serta teman-temannya. Yang saya hormati seluruh kader Posyandu, seluruh hadirin semua, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Jauh-jauh tidak bisa sebut satu persatu. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi kaulina alhamdulillahirabbil alamin, atas semua nikmatnya, atas semua anugerahnya, sehingga kita di pagi hari ini bisa bertemu kembali tanpa halangan apapun. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia wa dunya dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin hari ini Pak Lurah tidak bisa masuk secara pribadi, sehingga mengutus kami untuk membersamai kegiatan pagi hari ini, karena beliau hari ini ada acara di Jeddah yang tidak bisa diwakilkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf berani matur di sini, tapi mohon sewu karena keterbatasan kami. Intinya hari ini kita ada agenda mendengarkan sosialisasi kota kabupaten sehat dari pihak Puskesmas. Yang kedua ada survei mawas diri atau SMD. Sedikit yang saya tahu, karena saya dulu di Pak Cip, mantan nakes. Survei mawas diri adalah kegiatan pengenalan, pengumpulan dan pengkajian masalah kesehatan oleh tokoh masyarakat dan kader kesehatan setempat di bawah bimbingan Puskesmas. Ini nantinya akan diuraikan secara lebih rinci, karena mohon maaf saya juga bisa belajar lagi. Tujuannya agar masyarakat lebih mengenal kesehatan yang ada di desa atau kelurahan, dan akan menimbulkan minat atau kesadaran untuk mengetahui masalah kesehatannya, dan yang terpenting masalah tersebut bisa diatasi secara mandiri ataupun bersama-sama. Manfaat yang saya tahu bagi kita sebagai masyarakat, yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat
akan masalah kesehatannya di lingkungannya. Yang kedua, mengetahui besarnya masalah kesehatan di lingkungannya. Singkat saja dari saya, karena misalkan saya ikut pemaparan nanti malah dari Mas Anggur. Mohon maaf Bapak Ibu. Yang selanjutnya, kelihatannya secara institusi saya belum mengumumkan diri ya, untuk di hadapan kader semua di kader, walaupun kadang-kadang kita sering bersama. Secara pribadi kami bersama Bu Sep juga di sini orang baru. Saya sendiri RP dari Botol Sono. Kebetulan per Februari kemarin baru menerima amanah dari Pak Bupati sehingga saya diberikan di Kelurahan Selamerto ini. Mohon kerjasama bimbingan dan arahannya karena memang saya di sini sebagai orang baru itu belum mengenal apa-apa dan kita niatkan bersama-sama untuk mengisi ataupun memberikan warna yang lebih baik di Kelurahan Selamerto ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan. Usikum wa nafsi wa ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sosialisasi kabupaten atau kota sehat oleh Ibu Elvis. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kelurahan Selamerto beserta perangkat Ibu Sektor, kemudian Ibu Pembina Kelurahan, rekan saya dari Puskesmas, serta yang kami hormati Bapak Agama, Bapak Masyarakat, serta ibu-ibu kader yang berbahagia. Sehat nih, dulu semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di acara ini kan, Ibu. Insya Allah nanti di hari ini kita ada dua acara. Yang pertama adalah sosialisasi Kabupaten Kota Sehat. Kemudian yang kedua juga ada sosialisasi Desa Sehat Iklim. Karena kebetulan ini untuk Kabupaten Kota Sehat ini sudah program tahun kemarin. Kalau yang Desa Sehat Iklim ini masih baru sekali, karena kebetulan Kelurahan Selamerto ini menjadi lokus. Nah, nanti sedikit banyak akan saya sosialisasikan. Jadi paling enggak nanti Bapak Ibu Sutoyo ketika ada yang membahas tentang Kabupaten Kota Sehat ataupun Desa Sehat Iklim, paling enggak sudah pernah terpapar ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua nanti ada SMD. SMD itu survei malas diri Bapak Ibu. Mungkin kalau untuk ibu-ibu kader, kemudian Bapak Ibu perangkat ini sudah sangat familiar karena untuk kegiatan SMD itu kegiatan yang rutin kita lakukan Bapak Ibu. Suatu kegiatan untuk merumuskan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah Kelurahan Selamerto. Setelah nanti berhasil kita rumuskan, nanti akan kita bawa di musyawarah masyarakat desa. Lah harapannya di musyawarah masyarakat desa itu nanti output yang keluar apa Bapak Ibu? Output yang keluar nanti adalah solusi dari permasalahan kesehatan yang berhasil dikumpulkan di SMD, kemudian dibawa ke MMD. Nanti ada solusi untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang nanti akan keluar lagi menjadi beberapa kegiatan di kesehatan. Jadi runutannya seperti itu ya Bapak Ibu. Insya Allah sudah paham semua. Jadi kami memang kewajiban kami Bapak Ibu untuk mensosialisasikan apapun itu kegiatan dari pemerintah. Karena kami kemudian kelurahan, kemudian kader juga merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Ya begitu Bapak Ibu untuk pembukaannya. Kemudian untuk yang pertama yang akan saya sampaikan adalah Kabupaten Kota Sehat. Jadi untuk kegiatan Kabupaten Kota Sehat ini sebetulnya sudah mulai di akhir
akhir tahun 2024, jadi sekitar bulan Desember. Karena kaitannya untuk kabupaten kota sehat itu jadi kayak semacam ada instrumennya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa instrumen yang harus dipenuhi oleh semua OPD. Karena memang sekarang itu semuanya serba tahu bulatnya Pak Ervin ketika di-share minggu ini 2 minggu kemudian harus selesai. Jadi kami kemarin memang potong kompas, jadi begitu kami dapat kegiatan Kabupaten Kota Sehat langsung saya koordinasinya sama Bapak Ibu perangkat desa karena kaitannya dengan pemenuhan dokumennya. Nah, seharusnya kan ketika kita dapat program, kita dapat kegiatan, kita sosialisasi dulu ke masyarakat. Sosialisasi dulu, setelah masyarakat, setelah perangkat paling enggak sudah terpapar, sudah sedikit memahami, baru ayo kita bersama-sama menyelesaikan dokumennya. Tapi karena memang keadaan akhir tahun kemarin seperti itu, jadi akhirnya kami potong kompas ya, kami jadi mungkin kalau di Kelurahan Selongto saya pahamnya Pak Mas Ulin. Jadi mungkin Mas Ulin kalau dapat WA dari saya, waduh Ibu Elvis minta apa lagi. Jadi kadang saya memang tidak enak sekali, tapi memang harus seperti itu. Jadi memang kita harus enakan saja belum berarti. Jadi seperti itu. Jadi mungkin sosialisasi mohon maaf baru bisa kita lakukan untuk hari ini. Jadi Bapak Ibu untuk Kabupaten Kota Sehat itu bahwa diharapkan bahwa setiap kabupaten itu dia menjadi kabupaten yang aman, nyaman, tentram. Nah, kemudian ketika suatu kabupaten itu sudah aman, tentram dan nyaman, otomatis bahwa semua masyarakat yang ada di desa di kabupaten tersebut dia akan sejahtera. Gimana Bapak Ibu ya? Ketika masyarakatnya sehat, otomatis dia juga akan bisa bersosialisasi, bisa mencari nafkah. Kemudian apabila kabupaten tersebut aman, otomatis kita juga akan nyaman ketika kita melakukan suatu kegiatan, melakukan pekerjaan atau bersekolah. Jadi makanya ketika Kabupaten Kota Sehat itu nanti ada beberapa tantangan itu nanti ada tanggung jawab masing-masing OPD. Karena ini tidak hanya merupakan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan. Nah, landasan operasionalnya Bapak Ibu, jadi ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. Jadi kenapa ini bukan hanya tugas kami dari Dinas Kesehatan, karena untuk landasan operasionalnya aja ini peraturan bersama. Kalau hanya menjadi tanggung jawab kami, itu otomatis hanya dari Menteri Kesehatan. Tapi ini adalah peraturan bersama dari Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Jadi ini menjadi tanggung jawab dari semua OPD yang ada di Kabupaten Wonosobo. Karena untuk Kabupaten Kota Sehat itu lingkupnya kabupaten, jadi secara logikanya Bapak Ibu, ketika kabupaten itu sudah sehat, berarti di bawahnya ada kecamatan-kecamatan yang sudah sehat, kemudian di bawahnya kecamatan lagi ada desa-desa yang itu juga sudah sehat. Nah, latar belakang kenapa sih harus ada penilaian Kabupaten Kota Sehat? Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Semuanya kan sekarang itu ada penilaiannya ya, ada penilaian desa siaga, ada penilaian hatinya PKK, kemudian tambah ada Kabupaten Kota Sehat. Kira-kira kenapa Ibu-ibu kok semuanya sekarang dinilai, semuanya dilomba? Kira-kira kenapa Ibu kader? Karena biasanya Ibu kader ini yang langsung berkaitan dengan hatinya PKK ya Ibu kader. Kemudian ada lomba posyandu juga Ibu kader ya Ibu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu ketika itu dinilai, dilombakan, itu harapannya agar semua kegiatan itu memenuhi standar atau berstandar. Kemudian harapannya lagi, misalkan ada lomba kebersihan, mungkin kalau tidak ada lomba, masyarakatnya bersih-bersih angin betul Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa lihat kalau misalkan bulan Agustus, kalau saya
yang mau berangkat misalnya dari Laksono sampai Siamono itu wes indah semua, hijau semua. Nah, harapannya seperti itu nggak apa-apa. Oke, karena mungkin masyarakat kita masih harus seperti itu, harus diiringi lomba, harus diiringi hadiah. Tapi ke depannya, tujuan jangka panjang kita itu harapannya bahwa semua yang baik-baik itu sudah menyatu di dalam diri kita. Harapan tujuan jangka panjangnya nggak tahu jangka panjangnya sampai kapan ya Pak. Harapannya seperti itu. Jadi orang kedua di lomba, orang kedua di nilai. Nanti semua kegiatan paling nggak berstandar, kemudian sudah menyatu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada tujuannya anak lomba ketiga desa, yuk yang biasa cuci tangan pakai sabun sampai dipisah resek-resek halamannya ibu-ibu ya. Nah harapannya seperti itu nanti nggak hanya bulan Agustus, tapi bulan-bulan lainnya juga itu harapannya menjadi suatu kebiasaan yang baik untuk kita. Nah kemudian latar belakangnya kenapa ada Kabupaten Kota Sehat ya Bapak Ibu, limbah dan sampah meningkat. Dia benar Bapak Ibu. Mungkin sudah menjadi rahasia umum ya. Kita di TPA Wonorejo itu ada yang pernah pinara ke sana betul? Pernah? Di sana seperti apa Ibu? Gunung sampah. Karena di sana itu hanya sedia tempat, kemudian sampah dipindah di situ, atau mungkin yang biasa kita sebut dengan landfill. Jadi cuma ada tempat, ya wis sampah dibuang di situ. Jadi di Wonorejo juga hanya seperti itu. Jadi intinya TPA kita karena belum ada pengolahan hanya memindahkan sampah dari rumah ibu ke TPA. Lah monggo kita sekarang berpikirnya begini, kalau semua masyarakat Wonosobo mau berpikir membuang sampah ke sana, ke depannya kita akan butuh berapa hektar tanah hanya untuk masalah sampah. Itu pertama. Kemudian yang kedua dampaknya, Bapak Ibu dulu sekitar 1 tahunan yang lalu itu kalau kita di MTS kita baru terpapar bau sama lalat. Coba Bapak Ibu sekarang kalau lagi tidak, terutama pagi ya, dari Wonorejo sampai SMA 2 mungkin di sana sudah tercium bau yang luar biasa Bapak Ibu ya. Nah monggo itu menjadi pemikiran kita bersama. Jadi tidak semata-mata itu menjadi tanggung jawab pemerintah, kita juga harus membantu PJC paling kurang timbulan sampah di rumah kita itu berkurang. Biar sampah nanti yang sampah ke TPA itu juga paling enggak sampah yang benar-benar sudah tidak bisa kita manfaatkan. Jadi itu yang pertama sampah yang meningkat, kemudian tingginya angka penyakit berbasis lingkungan. Jadi ada DBD, ada ISPA, ada diare itu. Jadi di kami itu Bapak Ibu ya, di program puskesmas itu ada kegiatan yang melaporkan semua jenis penyakit yang ada di masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu atau tetangga ada yang sakit diare, pasti Bu Puput nanti melaporkan ke P2M-nya kami pengendalian penyakitnya. Ada yang diare, Bu Puput melaporkan. Nah, berdasarkan data itu ternyata angka penyakit berbasis lingkungan itu tiap tahunnya itu selalu meningkat. Kemudian yang ketiga adalah urbanisasi dan kepadatan penduduk. Jadi yang namanya kepadatan penduduk itu otomatis akan sangat berimbas kepada semuanya nih Bapak Ibu ya. Misalkan di wilayah yang tadinya tidak padat, ketika ada perpindahan ke sana atau membuat rumah baru di sana, otomatis akses di situ kan akan berimbas semua. Timbulan sampahnya tambah banyak, kepadatan penduduknya bertambah, kepadatan penduduk otomatis ini akan sangat mempengaruhi terhadap penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Lah, itu ya Bapak Ibu ya latar belakang dari adanya program atau kegiatan Kabupaten Kota Sehat. Ini, nah harapannya Kabupaten Kota Sehat ini bisa tercapai melalui pemberdayaan masyarakat dengan fasilitasi dari pemerintah daerah. Pemberdayaan masyarakat ini dari kemudian untuk dan oleh masyarakat. Jadi harapannya masyarakat sendiri yang nanti akan melakukan
kegiatan-kegiatan yang harusnya memang dilakukan menjadi tanggung jawab dari masing-masing kita sebagai warga. Permasalahan yang ada di wilayahnya masing-masing. Sampun sudah ada. Nanti kita akan diskusi di akhir topik. Sekarang kita mengumpulkan datanya terlebih dahulu, Ibu, Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, di sini ada beberapa penyakit yang sudah kami kumpulkan datanya. Di sini mungkin kurang besar, nanti kita next slide aja. Yang pertama, kalau di Kelurahan Salomerto itu yang paling tinggi permasalahannya adalah diare akut seperti itu. Mungkin jika dibandingkan dengan Desa Rasa, Gunung Lawang, Lakucing, dan Wilayung, itu memang tidak terlalu tinggi. Tetapi kalau kita lihat gambarnya di sini, walaupun tidak berwarna merah, warnanya oranye itu artinya sedang. Kalau kita bandingkan dengan kecis itu kan kuning muda. Nah, ini tidak terlalu banyak kasusnya. Di sini dibandingkan dengan kasus per 1000 penduduk seperti itu. Di sini faktor risikonya kira-kira dari diare akut adalah yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan surveilan kualitas air minum rumah tangga ataupun skala MT Pamit Desa tahun 2023 dan 2024, kualitas air keempat desa tersebut yaitu Desa Rasa, Gunung Tawang, Kabupaten dan Wilayung itu tercemar bakteri dan E. coli dan coliform. Dari mana kita bisa mendapatkan E. coli dan coliform, Bapak Ibu? Kira-kira pelautnya ataupun kalau bakterinya ini berasal dari mana? Ya, dari kotoran manusia tercemar, bisa jadi pipanya bocor ataupun kalau di sana itu masih pakai pam desa, jadi ada tabungannya itu bisa jadi kalau terlalu jauh kan bocorannya nggak tahu gimana seperti itu. Terus selanjutnya belum ada program desinfeksi sumber air bersih secara rutin oleh pengelola pam desa. Nah, di sini kalau di wilayah Puskesmas Salomerto paling tinggi itu pada usia balita 36,3% dan dewasa 35,2%. Selain itu disebabkan oleh faktor lingkungan, yaitu tingginya kasus diare pada balita dapat dipengaruhi oleh fase oral ataupun memasukkan benda-benda ke dalam mulut Bapak Ibu. Jadi kalau ada fase oral itu yang dimasukkan ke mulut kan kita nggak bisa kontrol ya Bapak Ibu, kadang mainan, habis itu ada makanan tapi posisi tangannya itu belum cuci tangan seperti itu. Terus kalau misal kita perhatikan lagi di wilayah sekitar kita di Salomerto ini terutama, apakah masih banyak pedagang yang jualan pakai motor? Iya. Jadi apakah kita perhatikan lagi, apakah pedagangnya itu selalu cuci tangan ketika mengolah makanan? Tidak mesti. Ya, jadi kita tidak langsung menunjukkan apanya gitu Bapak Ibu, tapi kita lihat dari lingkungan sekitar kita dulu seperti itu. Nah, di sini kalau kita beralih ke usia dewasa, kalau usia dewasa itu artinya sering ke gaya hidupnya. Banyak makanannya seperti apa Bapak Ibu? Pedas, betul. Terus cuci tangannya seperti itu. Apakah saya juga kalau mau makan cuci tangan terlebih dahulu? Ada iya, ada enggak gitu ya. Kadang pakai sabun, kadang enggak seperti itu. Nah, di sini saya sambil bertanya kepada Bu Kader, kalau di wilayahnya masing-masing apakah permasalahan diare ini muncul dari permasalahan yang sudah dikumpulkan? Ada yang tidak? Tidak. Ada yang tidak. Jadi karena biasanya kalau diare ini kan yang tahu sakit atau tidaknya yang periksa Bapak Ibu. Biasanya kalau hanya diare atau penyakit yang seperti ini, kadang tetangga tidak tahu seperti itu. Ini kalau di wilayah Salomerto COVID sudah di
0, tifoidnya ada 40 DD ataupun DBD ada 9, diare totalnya 57 kasus, pneumonia pada balita ada 6, TBC-nya ada 2, pustanya 0, suspek campaknya 0, seperti itu. Berarti jadi sudah terlihat nih Bapak Ibu dari sini kita geser diare dari kecil, terasa pengetahuan. Di sini selomerta tertinggi, akan tetapi kalau dibandingkan dengan per 1000 kasus persenannya itu belum tertinggi seperti itu. Jadi belum zona merah seperti itu kalau diarenya. Iya, insidennya belum tinggi karena penduduknya banyak juga seperti itu. Jadi dari Januari sampai Agustus. Jadi kalau kita lihat dari hasilnya ini ada yang menonjol yaitu tifoid dan juga diare. Selanjutnya untuk demam tifoid atau tipes juga sama, masih tertingginya bukan di Solomerto, alhamdulillah nih Bapak Ibu. Jadi walaupun kasusnya banyak tetapi penduduknya juga banyak sehingga pembaginya itu tidak menunjukkan yang urgent seperti itu. Kalau penyebabnya tifoid dengan diare itu hampir mirip-mirip deh Bapak Ibu. Jadi karena penyakit disebabkan oleh lingkungan, terus habis itu juga mengarahnya ke pencernaan. Jadi yang disorot itu hampir sama, ke higienitas lingkungannya ataupun higienitas diri kita sendiri seperti itu. Jadi kalau tifoid dan diare itu masih juga bisa disebabkan karena jajanan yang dijual menggunakan kupang motor seperti itu, ataupun perilaku pembelinya seperti itu. Kalau di daerah Solomerto apakah lalatnya itu sudah terkendali Bapak Ibu kalau dekat makanan? Kalau kita jajan makanan ada yang ya ada kadang yang enggak. Kira-kira pas banyak itu pas apa Bu? Nah, kalau saya pas kalau dari ya bisa jadi begini. Kalau di Kadipaten beberapa hari lalu saya tanya sama Bu Kadernya, lalat itu banyaknya pas kapan? Pas lagi panen bako. Jadi lalat-lalat dari atas itu katanya pada turun seperti itu.